Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan menjelaskan fungsi dan grafik. Tujuannya itu untuk memahami konsep dasar fungsi dalam kalkulus. Terus yang kedua, menentukan domain dan range suatu fungsi. Yang ketiga itu menggambar grafik fungsi dasar. Dan yang keempat, menganalisis bentuk dan sifat grafik fungsi. Terus kita masuk ke pengertian. Fungsi dalam matematika, fungsi itu adalah aturan yang memasangkan setiap elemen dari satu himpunan disebut domain dengan tepat satu elemen dari himpunan lain disebut kodomain. Nah, fungsi itu merupakan jenis khusus dari relasi di mana setiap anggota domain harus memiliki satu dan hanya satu pasangan di kodomain. Terus penjelasan lebih jelasnya itu domain. Domain itu kumpulan himpunan semua nilai input atau elemen yang bisa dimasukkan ke dalam fungsi. Terus kodomain itu himpunan semua nilai yang mungkin dihasilkan oleh fungsi. Terus range. Range itu himpunan bagian dari kodomain yang benar-benar dihasilkan oleh fungsi. Jadi range itu adalah himpunan semua nilai output dari fungsi itu sendiri. Terus masuk ke syarat fungsi. Nah, setiap anggota domain tuh harus memiliki pasangannya. Tidak boleh ada elemen di domain dan tidak terhubung ke elemen kodomain. Terus yang kedua itu setiap anggota domain hanya memiliki satu pasangan. Tidak boleh ada elemen di domain yang terhubung ke lebih dari satu elemen di kodomain. Jika suatu relasi memenuhi kedua syarat ini, maka relasi tersebut dapat disebut sebagai fungsi. Terus masuk ke domain dan range. Nah, domain itu adalah himpunan semua nilai input yang biasanya X yang mungkin untuk sebuah fungsi, sedangkan range itu adalah himpunan semua nilai output biasanya itu Y yang dihasilkan oleh fungsi tersebut. Nah, penjelasan lebih jelasnya tuh domain. Domain suatu fungsi adalah himpunan semua nilai X yang dimana fungsi tersebut terdefinisi. Dalam kata lain, domain adalah semua nilai yang bisa Anda masukkan ke dalam fungsi dan mendapatkan hasil yang valid. Terus range. Range itu adalah suatu fungsi himpunan atau bisa disebut semua nilai Y atau Fx yang dihasilkan oleh fungsi tersebut setelah kita memasukkan semua nilai dari domain. Nah, contohnya kayak gini nih teman-teman. Nih, domain fungsi ini bisa menerima semua bilangan real sebagai input X. Jadi domainnya adalah semua bilangan real. Range, jika Anda memasukkan semua bilangan real ke dalam fungsi ini, Anda akan mendapatkan semua bilangan real sebagai output. Outputnya itu bentuknya Y. Kalau domain itu bentuknya X. Jadi range-nya juga semua bilangan real. Contohnya kayak gini teman-teman tuh. Oke, next. Masuk ke jenis-jenis fungsi. Fungsi ada 4. Ada banyak sih, cuman di sini saya masukkannya 4. Fungsi linear yang pertama, yang kedua itu fungsi kuadrat atau parabola, yang ketiga fungsi akar, dan yang keempat fungsi inverse. Nah, masuk ke fungsi linear. Grafik fungsi linear dapat digambarkan cukup hanya dengan menentukan dua buah titik saja, dan kedua titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk sebuah garis yang lurus. Persamaannya itu adalah kayak gini contohnya. Fx sama dengan Ax plus B. Nah, ini contoh pengerjaannya. Ya, ini contoh pekerjaannya. Terus lanjut ke next slide. Masuk ke grafik fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi parabola adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Habis sebagai koefisien dan C adalah konstantanya. Parabola titik puncaknya itu adalah SP dan YV dengan kayak gini. Terus next, masuk ke bentuk grafik fungsi kuadrat. Ini bentuknya ada yang kayak begini, ada yang begini, 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 dan begini. Terus masuk ke contoh soal. Gambarkan grafik fungsi berikut. Nah, ini jawabannya. Ini gambar grafiknya, ini cara pengerjaannya. Nanti di akhir video akan ada video yang tutorialnya lah buat ngerjain. Kita ngebahas ini dulu. Terus fungsi akar dalam matematika, akar
Akar fungsi atau nilai-nilai nol fungsinya adalah nilai x di dalam suatu fungsi yang menghasilkan angka nol. Dalam kata lain, f(x) sama dengan nol. Akar dari sebuah polinomial adalah nol dari fungsi polinomial yang sesuai. Terus fungsi invers. Dalam matematika, akar fungsi atau nilai-nilai nol fungsi adalah nilai x di dalam suatu fungsi yang menghasilkan angka nol. Dalam kata lain, f(x) sama dengan nol. Akar dari sebuah polinomial adalah nol dari fungsi polinomial yang sesuai. Untuk contoh soal. Nah, ini sebelum masuk ke contoh soal sebenarnya ada videonya. Ini kita tampilin dulu videonya ya. Akan menggambar grafik dari fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 5. Oke, di sini saya akan tuliskan langkah-langkah untuk menggambar grafik dari sebuah persamaan fungsi kuadrat. Yang pertama itu, tentukan titik potong dengan sumbu x. Tentukan titik potong dengan sumbu x. Selanjutnya, langkah yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu y. Dengan sumbu y. Yang ketiga adalah tentukan koordinat titik puncak atau titik balik. Titik puncak sama saja dengan titik balik. Dan yang langkah terakhir adalah gambarlah grafiknya. Gambarlah grafiknya. Nah, kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah pertama ini kita diminta untuk menentukan titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu x. Syaratnya yaitu y yang sama dengan 0. Syaratnya yaitu y sama dengan 0. Oke, kita tulis dulu persamaan grafik fungsinya. Y sama dengan x kuadrat tambah 4x dikurangi 5. Kemudian ganti y dengan 0. Sehingga kita dapatkan 0 sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 5. Kemudian ini kan adalah persamaan kuadrat. Kita faktorkan. Seperti ini x, kemudian x. Di sini titik-titik. Nah, patokan kita adalah negatif 5. Negatif 5. Kita mencari perkalian yang menghasilkan negatif 5, tetapi kalau dijumlahkan menghasilkan positif 4. Dan bilangan itu adalah 5 kali negatif 1. Jadi, positif 5 kali negatif 1. Nah, itulah pemfaktorannya. Selanjutnya kita pisahkan perkalian aljabar ini. Berarti x tambah 5 sama dengan 0, atau x kurang 1 sama dengan 0. Terus x sama dengan 0 kurang 5, atau x sama dengan 0 tambah 1. X sama dengan negatif 5, atau x sama dengan 1. Jadi titik potong dengan sumbu x adalah, jadi titik potong dengan sumbu x adalah, nah, negatif 5. Ingat, koordinat itu adalah pasangan x, y. X yang negatif 5, y-nya adalah 0. Negatif 5,0. Dan karena ada dua nilai x, ya, 1 dan y-nya adalah 0. Jadi koordinat titik potongnya ada dua, yaitu negatif 5,0 dan 1,0. Selanjutnya langkah yang kedua, kita cari titik potong dengan sumbu y. Titik potong dengan sumbu y. Untuk mencari titik potong dengan sumbu y, syaratnya adalah x yang sama dengan 0. Tulis lagi persamaan grafik fungsi kuadratnya. Persamaan fungsi kuadratnya yaitu x kuadrat tambah 4x kurang 5. Ganti x dengan 0. Kita dapatkan y sama dengan 0 kuadrat tambah 4. Nah, ini 4 kali 0. Saya tulis saja 4,0 kurang 5. Y sama dengan 0 dikuadratkan 0 tambah 4 kali 0, 0 kurang 5. Y sama dengan 0 tambah 0 kurang 5, berarti negatif 5. Sehingga koordinat titik potong dengan sumbu y, titik potong dengan
sumbu Y adalah pasangan X, Y. Berarti X-nya tadi 0, Y-nya negatif 5. 0, negatif 5. Langkah kedua sudah. Selanjutnya kita maju ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan titik balik atau titik puncak. Kita misalkan titik puncaknya adalah X, Y. Karena titik puncak kita pakai indeks P saja, XP, YP. Jadi untuk mendapatkan XP-nya itu rumusnya adalah negatif B dibagi 2A. Kemudian untuk mendapatkan YP-nya atau Y bagian puncak, yaitu B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi dengan negatif 4A. Berarti kita harus cari tahu dulu berapa nilai B, A, dan C. Tadi kita dapatkan persamaannya X kuadrat tambah 4X kurang 5. Berarti nilai A-nya adalah bilangan di samping X kuadrat, yaitu 1. Nilai B-nya adalah bilangan di samping X, yaitu 4. Dan nilai C-nya adalah negatif 5. Oke, kita lanjut lagi. XP sama dengan negatif dari B, berarti negatif dari 4. Negatif dari 4 dibagi 2 kali A, berarti 2 kali 1. Negatif dari 4 dibagi 2 kali 1. Negatif 4 dibagi 2, hasilnya negatif 2. Oke, XP-nya sudah ada, tinggal YP-nya. YP-nya adalah B kuadrat, berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali A, C-nya adalah negatif 5. Berarti 4 kali 1 kali negatif 5 dibagi dengan negatif 4 kali A. Negatif 4 kali 1. Hasilnya adalah 16. Kemudian ini negatif 4 kali 1 kali negatif 5. Berarti positif 20 bagi negatif 4. Ini hasilnya adalah 36 dibagi negatif 4. Hasilnya adalah negatif 9. XP-nya tadi negatif 2, YP-nya negatif 9. Jadi koordinat titik baliknya adalah, jadi koordinat titik balik adalah negatif 2, negatif 9. Sudah lengkap yang kita cari, tinggal kita gambar titik-titik tersebut pada sebuah koordinat kartesius. Oke, kita coba gambar. Nah, kita buat koordinat kartesius dulu. Kurang lebih seperti ini. Pertama kita gambar dulu titik negatif 5,0 dan 1,0. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Berarti negatif 5,0-nya di sini. Selanjutnya 1,0. Di sini ada 1, di sini ada 2, 1,0 di sini. Nah, titik potong dengan sumbu X sudah kita buat gambarnya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Tadi titik potongnya adalah 0, negatif 5. Berarti negatif kan di bagian bawah. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Teruskan negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Tadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, negatif 5. 0, negatif 5 di sini koordinatnya. Nah, oke, selanjutnya titik puncak tadi negatif 2,9. Perpotongan antara X dan Y. X-nya negatif 2. Kemudian Y-nya negatif 9. Oke, di sini dia. Ini titik baliknya atau titik puncaknya. Kita tahu bahwa grafik fungsi kuadrat itu ada dua macam. Kalau bukan terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Nah, kita tahu koordinat titik baliknya kan di sini. Jadi, kemungkinan satu-satunya grafiknya adalah seperti ini. Karena grafik itu harus melalui semua titik yang kita gambarkan tadi. Tidak mungkin seperti ini, karena titik baliknya harus di sini. Nah, inilah grafik fungsi kuadrat yang diminta, yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 5. Dan grafiknya seperti ini. Oke, cukup sekian. Nah, udah lihat kan videonya?
Ini contoh soalnya ya, teman-teman bisa teman-teman kerjain dari rumah atau dari mana lah rapat latihan teman-teman juga. Di sini kita sama-sama belajar. Kayak kalau saya salah omong ya mohon dimaafin. Oke, sekian, terima kasih.